Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Banyak perbuatan maksiat dan zalim yang dilakukan selama hidup di dunia. Allah memberikan pintu taubat kepada umatnya agar bisa kembali ke jalan yang benar dan terhindar dari siksa api neraka. Namun tetap saja banyak yang tidak melakukan taubat dan tetap menjalankan perbuatan dosa. Lalu apa saja azab dan siksaan yang akan diterima oleh para pendosa di akhirat nantinya? Dan adakah berkah yang didapat dari mereka yang melakukan taubat, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut auto tobat detik ini jika video ini lewat di berandamu, versi dari Magenta Islam. Bagaimanakah siksaan yang didapatkan oleh orang yang meninggalkan sholat? Sholat sudah menjadi ibadah wajib bagi semua umat muslim di dunia. Dengan menjalankannya, sahabat beriman akan mendapatkan banyak pahala yang menjadi bekal di akhirat nantinya. Walau begitu, masih banyak umat muslim yang melalaikan sholat mereka. Mereka juga menggampangkan ibadah wajib yang satu ini. Hal ini pun tentu saja saat dibenci oleh Allah Ta'ala. Azab dan siksaan akan diterimanya saat di akhirat nantinya. Kesempatan bertaubat sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidupnya. Namun jika tidak bertaubat dan merubah dirinya, maka siksaan Allah lah sangat pedih dan mengerikan akan mereka terima. Seperti yang digambarkan dalam hadis, aku pun berangkat bersama mereka berdua malaikat. Tiba-tiba kami menemui orang yang sedang berbaring. Tiba-tiba pula ada orang lain yang berdiri di mukanya dengan membawa batu besar. Batu itu dihantamkan ke kepala orang tersebut, lalu menggelindinglah batu itu hingga terjatuh. Lalu dia mengambil batu ini, namun tidaklah dia mendatanginya sehingga kepalanya utuh seperti semula. Barulah dia mengulangi lagi perbuatannya seperti yang pertama. Rasulullah melanjutkan, aku bertanya kepada mereka berdua, subhanallah, apa arti semua ini? Kedua malaikat menjawab kepadaku, Rasulullah SAW, kami akan memberitahukanmu. Adapun lelaki pertama yang kita temui sedang dipecahkan kepalanya dengan batu adalah orang mempelajari Al-Quran kemudian menolak Al-Quran, dan dia juga orang yang tidur atau meninggalkan sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh mengerikan siksaan yang diterima oleh para umat yang meninggalkan sholatnya, sahabat beriman. Azab dan siksaan tersebut akan dirasakan selamanya. Rasa penyesalan tidak akan berguna. Mohon ampun juga tidak akan menemukan hasilnya. Oleh karena itu, marilah kita bertaubat dan memperbaiki diri selama masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ada di dunia. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bersyiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kematian untuk pendosa? Kematian bisa datang kapan saja. Ajal bisa menjemput saat kita masih berlumuran dosa atau bergelimang pahala. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Di mana kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu, meskipun kamu berlindung di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka berkata, ini datangnya dari sisi Allah. Sementara ketika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya itu datangnya dari sisi Allah. Maka mengapa mereka itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran Surat An-Nisa ayat 78. Kematian sungguhlah menyakitkan, seperti kisah Nabi Idris alaihi salam yang berteman baik dengan malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa.
Pada suatu hari sahabat beriman, Israel berkunjung ke rumah Idris alaihi salam. Israel datang hanya untuk bertamu dan melepas rindu kepada sahabatnya itu. Tiba-tiba Idris alaihi salam meminta Israel untuk mencabut nyawanya dan setelah itu dihidupkan kembali. Hal ini pun membuatnya kaget dan menanyakan alasannya. Idris alaihi salam mempunyai alasan ingin merasakan sakaratul maut. Dengan izin Allah, akhirnya hal tersebut dilakukannya. Israel pun mencabut nyawa dengan perlahan dan juga halus. Setelah itu, Nabi Idris pun dihidupkan kembali setelah hidup sahabat beriman. Idris alaihissalam menangis terseduh-seduh. Rasa sakit yang diterima saat sakaratul maut sungguhlah dahsyat. Walau sudah halus dan perlahan, kedahsyatan dari sakaratul maut tidak bisa ditahan oleh Idris alaihissalam. Kisah tadi pun menjadikan peringatan untuk umat muslim jika seorang nabi dan rasul yang jauh dari perbuatan dosa saja tidak mampu menahan dahsyatnya sakaratul maut. Bagaimana dengan para pendosa saat ajal menjemput? Betapa dahsyat dan pedih akan dirasakan saat sakaratul maut nanti. Maka bertaubatlah selagi masih ada umur yang diberikan. Kita kembali ke jalan yang benar dan menjauhi perbuatan dosa, sehingga bisa menjadi salah satu calon penghuni surga nan jauh dari azab Allah Ta'ala. Sudah siapkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Azab untuk pezina. Sesungguhnya manusia dibekali nafsu oleh Allah Ta'ala. Hal ini menjadi sesuatu yang baik jika nafsu tersebut bisa dikendalikan dan dipakai untuk berbuat amal baik. Namun setan selalu menggoda sehingga banyak manusia yang termakan nafsunya, sehingga banyak melakukan perbuatan dosa seperti berzina. Walau mereka tahu itu perbuatan dosa, tetapi tetap saja banyak yang melakukan perbuatan tersebut. Siksaan bagi mereka sungguhlah pedih dan mengerikan adanya, seperti yang tertulis dalam hadis. Maka kami pun kembali berangkat hingga kami menjumpai tungku api. Di dalamnya terdapat ribut-ribut dan suara keras. Kami melongok ke dalam, ternyata terdapat kaum lelaki dan wanita telanjang. Tiba-tiba datanglah luapan api dari arah bawah mereka. Ketika api mendekati mereka, mereka berteriak ke atas. Adapun laki-laki dan perempuan yang berada di atas tungku api adalah kaum laki-laki dan perempuan yang berzina. Hadis riwayat Bukhari. Apakah kalian masih mau melakukan perbuatan zina sekarang, sahabat beriman? Betapa panas dan pedihnya api neraka sekarang. Perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perbuatan dosa yang kita lakukan secara sadar ataupun tidak. Hal ini pun bisa membuat kita terseret ke dalam api neraka dan mendapat azab. Namun dengan bertaubat kita akan mendapatkan ampunan Allah dari segala dosa yang telah kita perbuat. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya azab. Kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Allah pun menerima setiap taubat hambanya, walau mereka sudah banyak berbuat dosa dan sudah sangat jauh tersesat. Jika mereka bersungguh-sungguh kembali ke jalannya, maka pintu taubat terbuka lebar untuk mereka semua. Hal ini, sahabat beriman, diterangkan dalam hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membuka lebar-lebar tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari, dan Allah senantiasa akan membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari. Dan yang demikian terus berlaku hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2759.
Sungguh sahabat beriman, Allah Maha Penyayang umatnya. Masihkah kalian mau menunda-nunda untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Ta'ala? Janganlah terlambat untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu taubatnya ke semua umatnya. Selama umatnya diberi umur, maka selama itu pintu taubat terbuka baginya. Semua kesempatan taubat akan datang selama kita hidup di dunia. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat Tirmizi. Namun umur kita hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kapan berakhir. Maka mari percepat bertaubat sebelum ajal menjemput. Beribadahlah seperti beribadah terakhir kalinya dan jauhilah perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.